mata kuliah tafsir ayat-ayat hukum ekonomi yang berjudul Penafsiran Ayat tentang Gadai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dharma Putra sebagai kameramen. Oke, baiklah teman-teman, mari kita saksikan video podcast berikut ini. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Satu Hukum Ekonomi 2. Perkenalkan, saya Nurani Putri bisa kembali menemani kalian. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tentang gadai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 293. Untuk membahas tema ini sudah hadir bersama kita saudara Reza dan saudara Lutfi sebagai narasumber. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, kita dijelaskan terlebih dahulu isi Quran surat Al-Baqarah ayat 123. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang surat Al-Baqarah. Dalam surat itu, Allah menjelaskan tentang utang atau amalan yang dilakukan secara tidak benar. Jika dalam perjalanan dan tidak ada kegiatan tradisi, maka diperbolehkan yang barang dengan Allah. Ayat ini juga menekankan pentingnya amanah, kepercayaan dan barang yang memberikan kesaksian. Menurut Buya Hamka, ayat ini lebih menekankan pentingnya tanggung jawab dalam utang-utang. Gadai dipahami sebagai bentuk pengikat janji agar orang yang memberikan pinjaman merasa tenang dan tidak khawatir haknya hilang. Hamka juga menyoroti akhlak dalam bermuamalah. Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang jaminan secara semena-mena. Sedangkan orang yang berutang harus berusaha menempati janji dan segera melunasi utangnya. Jadi, beliau lebih menekankan etika dan moral dalam hubungan ekonomi antar manusia. Lalu sebenarnya apa makna gadai dalam Islam? Gadai adalah dalam Islam adalah janji suatu barang sebagai jaminan utang. Barang tersebut menjadi pegangan bagi pemberi pinjaman sampai utang dilunasi. Tujuannya bukan untuk membebaskan orang yang utang, tapi sebagai bentuk keamanan agar hak kedua pihak tetap terjaga. Baik, bagaimana penafsiran ayat ini menurut tafsir Al-Islam Madia Muhammad Khalid Al-Shihab? Menurut Khalid Shihab menyebutkan dalam penjelasan pada ayat ini yang berarti gadai hanya boleh dilakukan ketika kondisi perjalanan hanya berdasarkan situasi sulit menentukan penulis transaksi pada masa itu. Beliau juga menekankan bahwa Islam sangat menghargai amanah jika kedua pihak saling percaya transaksi tetap bisa dilakukan tanpa jaminan. Tetapi orang yang dapat dipercaya wajib menunaikan transaksinya dengan penuh rasa tanggung jawab. Menurut Quraish Shihab, inti ayat ini bukan hanya tentang gadai, tetapi tentang pentingnya menjaga kepercayaan dalam transaksi. Penyebutan keadaan sedang dalam perjalanan menunjukkan kondisi ketika sulit menemukan penulis untuk mencatat utang piutang, sehingga gadai dijadikan solusi agar transaksi tetap aman. Beliau juga menjelaskan bahwa Islam sebenarnya lebih mengutamakan amanah dan kejujuran. Jadi, jika dua orang sudah saling percaya, transaksi tetap boleh dilakukan tanpa jaminan. Namun, orang yang diberikan kepercayaan wajib menjaga amanah terhadap dan tidak boleh mengkhianatinya. Lalu, bagaimana menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar? Menurut Buya Hamka, beliau menjelaskan bahwa gadai adalah bentuk temuan janji dalam utang-utang. Barang jaminan diberikan agar ada kepastian dan rasa aman bagi si yang diberikan. Beliau juga mengingatkan agar yang penerima gadai tidak menggunakan barang tersebut. Sementara pihak yang berutang harus memenuhi janji dan segera melunasi utangnya sesuai kesepakatan. Menarik sekali.
apakah hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ada beberapa petik di antaranya, yaitu yang pertama, Islam mengatur masalah keamanan dan muamalah secara jelas. Yang kedua, pentingnya kejujuran dan amanah dalam transaksi. Yang ketiga, gadai menjadi bentuk perlindungan hak kedua pihak. Yang keempat, Islam melarang menyembunyikan kesaksiannya karena dapat merugikan orang lain. Yang kelima, semua transaksi harus dilindasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah konsep gadai ini masih relevan di zaman sekarang? Sangat relevan. Saat ini praktik gadai dapat diberikan, yaitu gadai yang syariat maupun transaksi jaminan lainnya. Namun yang paling penting adalah tetap menjaga prinsip syariat, yaitu menjaga prinsip sangat relevan. Sangat relevan. Saat ini praktik gadai dapat diberikan di pegadaian syariah maupun transaksi jaminan lainnya. Namun yang paling penting adalah tetap menjaga prinsip syariat, yaitu keadilan, tolong menolong dan tidak mengambil keuntungan secara egois. Kenapa Islam mengatur masalah utang-piutang secara detail? Karena utang piutang berkaitan dengan hak sesama manusia. Jika tidak diatur dengan baik, bisa menimbulkan perselisihan, kecurangan, bahkan permusuhan.